Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPN masa, tapi dari PT Sejahtera Prastindo. Bagaimana perbedaannya? Kita simak saja soal berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat ini PT Sejahtera Prastindo itu perusahaan manufaktur plastik ya, yang berkedudukan di Surakarta, Jalan Wirawiri, nomor teleponnya sekian. Direktur utamanya Deddy Kobuntet, terus nomor HP-nya sekian. Perusahaan ini juga produksinya ada jumbo bag, semen bag, terpal layar, karung, sama inner gitu. Perusahaan ini NPWP-nya sekian, dikukuhkan itu sejak tahun 2011, KLU-nya 22220, merek yang digunakan itu produknya istimewa. Nah, ini ada transaksi di bulan Desember, ini ada penyerahan atau penerimaan pembayaran. Penyerahan ini berarti penjualan ya. Lalu ada pembelian, ada BKP. Nah, kita diminta untuk masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT masa 111 masa pajak Desember 2023 atas nama PT Sejahtera Prastindo. Oke, ini kita langsung aja kita kerjain seperti biasa. Ngerjainnya itu dari belakang dulu. Itu dari sini SPT 111 di B3 ya. B3 ini kan berkaitan dengan yang tidak dapat dikreditkan. Kalau misalkan kita lihat nih ya, ini tidak dapat dikreditkan pajak masukan tuh berarti pembelian ya. Pembelian, kita lihat nih. Ini ada faktur pajak, terus pembelian barang, ATK, langganan. Ini nih sebenarnya nggak ada di B3 yang tidak dapat dikreditkan. Nah, kita isi namanya aja. Namanya PT Sejahtera Prastindo. Lalu Lalu NPWP-nya, NPWP-nya, masanya masa 12 ya, tahunnya 2023. Kebetulannya nggak ada, jadi kita kosongin aja, atau normal. Oke. Nah, kita lanjut ke B2. Nah, di B2 ini kita lihat sesuai dengan pembelian dia atau perolehannya. Nah, kita masukin aja satu-satu kan. Seperti yang pertama nih, diterima faktur pajak atas pembelian jumlah bahan baku dari PT Mediterang. Udah kita masukin PT Mediterang, terus NPWP-nya. PWP-nya kita bisa copy ya dari soal. Lalu kodenya, kode fakturnya ini 01. Untuk tanggalnya di tanggal 2 Desember ya. Hmm. Untuk DPP-nya, untuk DPP-nya ini karena ini tidak ada keterangan sudah termasuk PPN, jadi kita asumsikan ini itu basi DPP-nya saja. Nah, kita masukkan 1057456500. Untuk PPN-nya itu kita kenakan 11% ya. Ini tinggal dikali 11%. Untuk PPNBM itu tidak ada. Nah, untuk yang soal satu sudah, lalu kita lanjut lagi. Diterima faktur pajak atas pembelian sejumlah barang cetakan dari CV Berlian, NPWP-nya sekian, PWP-nya sekian, lalu CV Berlian. Untuk kode fakturnya, seri fakturnya
Itu seri ini tanggalnya 13 Desember 2023. Untuk DPP-nya juga, oh ini sudah termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN, itu nanti kita eh, dibagi 1,11. Nah, jadi ini kita sama dengan 10,998,900 dibagi 1,11. Nah, ini kita kali 11%. Kalau ini misalkan kita jumlah, hasilnya harusnya 10,998,900. Nah, jadi rumusnya untuk mencari DPP yang sudah harganya termasuk di PPN tinggal dibagi 1,11. Lalu nomor 3 itu dari CV Rajawali, NPWP-nya sekian, terus kode fakturnya untuk tanggalnya 18 Desember, lalu untuk DPP-nya 1624.500 dikali 11%. Oke, kita lanjut lagi, kita masukin diterima faktur dari CV Berlian. Lalu kode dan seri pajaknya ini tanggalnya 20/12/23. Oke, untuk angkanya DPP-nya itu sama dengan 8273,467 dibagi 1,11. Oke, nah, kita masukin rumus PPN-nya dikali 11% dari DPP. Lalu selanjutnya ada dari CV Rajawali. Untuk nomor fakturnya kita tinggal copy dari soal. Untuk tanggalnya tanggal 24 Desember 2023. Lalu di sini 2.200.000 sudah termasuk PPN. Jadi 2.200.000 dibagi 1,11. Untuk PP-nya kita tinggal kali 11% lagi. Oke, kita lanjut yang terakhir dibayar utang langganan media cetak sebesar 6.875.000. Itu sudah termasuk PPN. Jadi kita masukkan 6875 dibagi 1,11. Untuk PP-nya kita tinggal kali 11%. Ini tanggalnya 28 Desember. Nah, dia dari PT Bumi. PT Bumi, NPWP-nya sekian. Untuk kode dan nomor serinya kita bisa copy dari soal. Oke, kalau sudah kita lihat lagi, jangan lupa DPP-nya itu yang di bawah itu harus perlu jumlah ya. Jadi totalnya 1.084.619.168 rupiah. Untuk DPP-nya 119 juta. Oke, nah kita bisa lanjut lagi ke B1. B1, B1 itu untuk impor ya. Kita tidak ada nilai impor. Jadi kita lanjutkan saja kita ke A2. A2 ini untuk pajak keluaran atau penjualan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, di sini biasanya
Sudah di soal ada soal-soalnya, ada keterangan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 transaksi. Nah, kita masukkan saja satu-satu 10 transaksi. Nah, yang pertama ada ke Bapak Antoni ya, TN Antoni, nomor satu Bapak Antoni, Tuan Antoni, PWP-nya tidak memiliki NPWP, jadi kita kosongkan saja. Oke, untuk kode seri pajaknya itu ada ini, kita bisa copy. Untuk tanggalnya 1/12/23. Untuk DPP-nya 44 juta. PP-nya tinggal dikali 11%. Nah, selanjutnya kita ada diserahkan sejumlah INER pada PT Cikarang Plus. PT Cikarang Plus. PWP-nya sekian. Lalu untuk kode dan serinya ada ini. Tanggalnya di 5 Desember 2023 untuk jumlahnya 76 juta. Nah, ini tinggal dikali 11%. Karena ini di Excel ya, kita bisa ngebuat ini dikali 11% semua ke bawah. Jadi kita tidak perlu nanti harus masukkan rumus lagi satu persatu. Lalu untuk nomor 3 diserahkan ke PT Merbabu. Indah. Untuk NPWP-nya, PWP-nya ini, terus kodenya ini, kodenya 07. Nah, dia ini merupakan pabrik pupuk di kawasan Berikat. Dia mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini kodenya 07 ini tidak dipungut gitu kan. Berarti nanti perhitungannya beda lagi di induknya gitu ya, di gabungan 111 AB. Kita selesaikan dulu untuk harganya 227. Lalu kita lanjut nomor 4 semen ke PT Semen Gajah. PWP-nya sekian. Untuk faktur pajaknya sekian. Tanggalnya 15 Desember 2023. Untuk jumlahnya 175 juta. Lalu kita masukkan lagi. Oh, ini ada ekspor. Ekspor kepada Wings di Amerika. Kalau ekspor itu bukan masuk ke dalam 111A2, itu masuk ke 111A1. Kita masukkan saja. Nama pembelinya itu ada Wings di Amerika. Kita masukkan Wings di Amerika. Untuk nomor kodenya ini ada ini PEB ini.
Kita masukkan tanggalnya tanggal 17 bulan 12 tahun 2023. Untuk DPP-nya itu 419.790. 419.790. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Ini tanggal 20 Desember diserahkan sejumlah karung harga jual 165 320 300 pada PT Pupuk Kandang Mas. Untuk NPWP-nya, untuk nomor fakturnya, tanggalnya 20. Oke, kita lanjut. Selanjutnya diserahkan Iner dengan harga jual 12.540 kepada CV Makmur Plus. NPWP-nya sekian. Untuk kodenya 01. Untuk tanggalnya itu ada tanggal 23. Kita lanjutkan. Diserahkan sejumlah semen bag sebesar 203.339.467 tanggal 24 Desember. NPWP-nya sekian, nomor serinya sekian. Ke siapa? PT Semen 4 Roda. Dan lanjut ke Ibu Tamara, tidak punya NPWP. Jadi kita samakan sesuai dengan Tuan Antoni ya. Nomor fakturnya sekian, tanggal 25 Desember. Totalnya 34 juta. Kita lanjut ke CV Makmur Plus. NPWP-nya untuk kode fakturnya tanggalnya 27/12/23. Totalnya 23.150.73. Oke, untuk transaksinya sudah semua kita masukkan. Nah, selanjutnya kita ke 111 AB. Nah, di sini kita sudah ngeling ya. Ada ekspor BKP-nya sesuai dengan di 111A1. Lalu ada 111A2. Nah, tapi ini kita harus breakdown lagi ya untuk penyerahan dalam negeri. Tadi kan kita ada satu yang kodenya 7 kan. Satu yang kodenya 7, yang ini kita harus masukkan. Nah, jadi itu harus dipisahkan ya. Untuk yang kode 01, totalnya yang lain kan 01 tuh. Nah, jadi kita langsung kurangkan saja.
dikurang yang dengan kode 01. Nah, yang 227 nih PP-nya sekian. Jadi ini kita kurangkan juga dengan yang kodenya 07. Lalu untuk PKP itu ada di B2 ya. Kita ada di B2, totalnya 1 miliar. Ini kita juga ngeling 119 juta. Kalau sudah 2A tambah 2B sama dengan A tambah 2B. Jadinya tetap 119 juta. Oke. Nah, kalau sudah dilanjutkan kita lihat kan perhitungan PM yang tidak dapat dikreditkan, kompensasi kelebihan pajak masa sebelumnya kan nggak ada keterangan kompensasi kelebihan pembetulan masa SPT itu yang sebelumnya juga nggak ada, hasil perhitungan kembali juga nggak ada. Jadi pajak masukan yang dapat diperhitungkan ya totalnya 119 juta itu. Kalau gitu kita lanjut ke form induk 111. Nah, kalau udah kita jangan lupa isi ini PT Sejahtera Plastindo, alamatnya di nah ini Jalan Wirawiri nomor 19 Surakarta. Teleponnya, nah ini jangan lupa. Untuk KLU-nya juga dimasukkan kodenya 22220, NPWP-nya masanya 12, tahunnya 2023. Untuk tahun bukunya tahun buku 2023. Kalau sudah kita isi yang ini. Ini kan ada kodenya nih. Ini ada A dan itu keterangannya juga ekspor kan. Berarti kita ngaling aja nih A. Nah, lalu ini ada kodenya 1 penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Nah, ini kita juga ngeling aja 1. Ini juga. Nah, lalu penyerahan PPN kodenya 2. Apakah ada? Kita cek. 2 tidak ada, adanya 3. 3 kita ngeling ke sini. Lalu ininya juga untuk PPN-nya. Kalau sudah, harusnya ini ke jumlah otomatis dan tidak terutang PPN. Jumlah seluruh penyerahannya totalnya 1,377 miliar gitu ya. Lalu untuk PPN keluarannya, jadinya kan jumlah PPN pada 1A2. Ini 1A2 berarti kan 80 juta sekian. PPN yang store di muka pada masa pajak yang sama itu tidak ada. Nah, ini pajak masukan yang dapat diperhitungkan nomor 5. Kita lihat nomor 5 ini ya. Nah, totalnya 119 juta sekian. Jadi di sini ada ketika masukannya lebih banyak, artinya kan pembeliannya lebih banyak gitu kan. Kita banyak store, berarti kita ada lebih bayar di sini sebesar 38 juta sekian. Nah, lebih bayar. Kalau misalkan lebih bayar,
ya kita bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya gitu. Ini PPN lebih bayar pada butir 2D ya diminta untuk dikompensasikan, kita kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke, kalau misalkan sudah, kita isi lagi yang bawahnya. Nah, ini kan kita ada isi kelengkapannya, AB 1A, B1, B2, B3. Untuk ini kita isi PKP, terus Surakarta, tanggalnya kita isi aja 25/01/2024. Lalu nama jelasnya direkturnya Deddy Kobuntet, jabatannya sebagai direktur. Udah. Nah, sampai sini artinya sudah selesai. Kita telah menyelesaikan SPT masa PPN PT Sejahtera Prastindo masa 12. Sekian, terima kasih.